hari Minggu adik-adik. Yes, hari ini tanggal 10 Oktober 2021 dan masih ditemani dengan Kak Erna dan Bang Putra. Yes, hari ini adik-adik kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Yeay, kita kasih dulu tepuk tangan nih. Kakak percaya adik-adik semua dalam keadaan sehat ya Bang Putra ya. Pastinya. Betul, dan tentunya bersukacita dan sudah bersiap untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke ibadah kita, seperti biasa kakak ingin mengajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Yuk adik-adik, kita bersaat teduh. Dimulai. Selesai. Adik-adik yang terkasih, pastinya hari ini kita dalam keadaan sehat ya. Begitu juga kita bersukacita untuk beribadah bersama-sama pada hari ini. Bang Putra, apa kabarnya Bang Putra? Dahsyat luar biasa. Nah, dahsyat, sehat dan luar biasa. Pastinya lagi sibuk apa nih Bang Putra sekarang? Lagi sibuk kerja aja sih Kak. Nah, sibuk kerja. Nah, kakak percaya adik-adik juga pasti sepanjang minggu ini dari Senin sampai hari Sabtu pastinya punya banyak kesibukan. Tentunya seperti sibuk di sekolah. Bahkan sudah ada ya Bang Putra ya yang masuk sekolah bertatap muka. Betul. Ya, adik-adik terus kita doakan agar pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti biasa. Amin. Kita percaya ya adik-adik sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Adik-adikku yang terkasih, hari ini kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kenapa? Pastinya karena Tuhan itu baik. Betul nggak Bang Putra? Betul sekali. Betul sekali. Kenapa? Karena Tuhan kita tuh luar biasa. Karena sampai saat ini kita nih adik-adik kita bisa masih beribadah bersama-sama walaupun tidak tatap muka ya secara langsung, tapi sungguh luar biasa. Tuhan memakai media sosial, kita bisa memakai YouTube ya Bang Putra ya. Betul, sehingga kita bisa tetap beribadah bersama-sama. Jadi begitu banyak berkat Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Nah, untuk itu kakak mau mengajak adik-adik di lagu yang pertama kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Tuhan. Tentunya kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ayo kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan ya adik-adik. Nyatakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, Hosana ku memuji Tuhan.
mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut ibadah ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Bapa untuk segala kebaikan yang masih bisa kami rasakan hingga sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Kau siapkan hati dan pikiran kami ya Bapa untuk menyambut firman-Mu. Kiranya ya Bapa, Kau jauhkan segala penghalang dalam kami melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sekolah minggu, tema kita di minggu ini adalah pintar dan berhikmat. Siapa yang mau jadi anak pintar? Tentunya kita semua ya, adik-adik. Kakak juga mau menjadi anak yang pintar. Tahukah adik-adik bahwa Tuhan Yesus juga menjadi teladan kita? Karena Tuhan Yesus juga seorang anak yang pintar, Bang Putra. Betul sekali. Kita bisa meneladani kisah Yesus nih adik-adik. Ketika Tuhan Yesus berusia berapa tuh? Yang Tuhan Yesus ke bait Allah bersama orang tuanya saat itu. Dan Tuhan Yesus bisa bercakap-cakap dengan para ahli ulama di bait Allah. Di usia berapa? Adik-adik ada yang tahu nggak? Di usia 12 tahun. Nah, sama seperti adik-adik, Tuhan Yesus memberikan teladan nih di usia yang sangat muda. Tuhan Yesus menjadi sosok anak muda yang pintar. Tapi adik-adik, ternyata pintar saja tidak cukup nih adik-adik. Kakak mau kasih contoh nih ya, Bang Putra. Mungkin ada yang bingung, kok pintar aja nggak cukup sih Kak? Contohnya nih, adik-adik punya keahlian misalnya naik motor. Nah, betul. Tapi kalau adik-adik tidak tahu bagaimana peraturan-peraturan lalu lintas, wah nanti lampu merah ya, kecelakaan. Diterobos jadi kecelakaan. Nah, itu artinya apa adik-adik? Kita punya kepintaran atau skill tapi tidak berhikmat. Akhirnya memberikan hasil yang tidak baik. Sama seperti tema minggu ini, pintar dan berhikmat. Tuhan Yesus memberikan contohnya kepada kita. Bagaimana kisahnya? Nanti adik-adik bisa saksikan di firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, kita akan mengangkat lagu pujian yang juga mengungkapkan rasa syukur kita karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita, memberikan kepintaran, hikmat untuk kita, dan banyak hal lainnya. Judul lagunya adalah Allah Itu Baik. Ayo kita nyanyikan ya. Pasti bisa lagu ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan, Dia
marilah kita mengambil sikap yang hikmat. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita siapkan telinga kita, kita fokuskan penglihatan kita simak firman Tuhan, terlebih kita siapkan hati kita. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan satu pujian yang manis yang berjudul Betapa Hatiku. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik semua apa kabarnya nih? Kakak harap adik-adik semua sehat-sehat selalu ya. Nah adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau mengingatkan nih untuk adik-adik semua untuk persiapan Alkitabnya dan duduk yang manis. Adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik dan makasih, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan.
Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan pada minggu ini diambil dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Aku ulangi ya. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yuk dibuka kitabnya. Dengan judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanannya jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya nih, hari Minggu biasanya apa saja sih yang kita lakukan? Iya, benar sekali. Hari Minggu itu biasanya kita melakukan beribadah kepada Tuhan. Contoh beribadah itu seperti apa sih, Kak? Contohnya adalah seperti bersalaman, memuji nama Tuhan, berdoa, memberi persembahan, membaca kitab, dan mendengarkan firman Tuhan. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui bacaan firman Tuhan yang tadi kakak bacakan ya adik-adik. Dalam firman itu dikatakan bahwa orang tua Yesus setiap tahun membawa Yesus ke bait Allah. Padahal ya adik-adik, jarak rumah Yesus dari Nazaret ke Yerusalem sangatlah jauh. Tetapi orang tua Yesus tetap mengajak Yesus ke bait Allah agar beribadah kepada Tuhan. Wow, sungguh luar biasa ya adik-adik. Yesus tumbuh menjadi anak yang taat beribadah karena ketekunan Yusuf dan Maria. Membawa Yesus beribadah meskipun jaraknya sangat jauh. Dan pada umur 12 tahun, Yesus kembali dibawa oleh orang tuanya ke bait Allah di Yerusalem. Yesus sangat senang adik-adik berada di bait Allah. Dan ketika waktunya pulang ke tempat tinggal mereka di Nazaret, Tuhan Yesus masih ingin tinggal di bait Allah untuk belajar pada orang-orang alim ulama. Semua orang sangat terheran-heran melihat kecerdasan Yesus, bahkan orang tuanya sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana sih supaya kita dapat tumbuh pintar dan berhikmat? Tentunya adik-adik semua harus menjadi anak yang takut akan Tuhan dan yang tetap rajin beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu harus perlu latihan terus-menerus loh adik-adik. Sama halnya seperti orang yang ingin belajar naik sepeda harus terus-menerus dilatih agar lancar mengendarai sepeda itu dan mampu menghindari rintangan yang ada di depan kita. Hanya saja nih adik-adik, untuk menjadi anak yang rajin beribadah penuh dengan tantangannya. Misalnya, malas karena mama sama papa
tidak ke gereja atau mama sama papa sedang bekerja, diajak jalan-jalan keluar kota, atau bahkan guru atau kakak sekolah minggunya kurang menyenangkan, dan masih banyak lagi. Nah adik-adik, pada hari ini kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi anak yang taat kepada Tuhan dengan rajin beribadah, agar kita bisa menjadi anak yang pintar dan berhikmat. Jadi, jika ada teman adik-adik yang bertanya tentang siapakah Yesus, adik-adik bisa menjawab pertanyaan itu dengan baik. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 13. Kakak baca ini adik-adik. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kakak ulang ya. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik kami semua ya Tuhan. Berkati dalam masa studi mereka ya Tuhan. Dan juga berkati keluarga mereka ya Tuhan. Lindungilah mereka semua juga ya Tuhan. Dan juga untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Berkatilah aktivitas guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat kakak sekolah minggu yang sudah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini bisa berbuah dan tentunya menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Amin. Adik-adik yang terkasih, tahu nggak ada sesuatu yang berbeda di ibadah sekolah minggu kali ini? Wah, apa itu Kak? Apa ya? Yang berbeda adalah nanti sehabis firman akan disampaikan ayat hafalan nih pastinya setiap minggunya. Nah nanti adik-adik sekolah minggu akan dipilih untuk menyampaikan ayat hafalannya. Wah pastinya ini menjadi bukti bahwa anak-anak sekolah minggu GKP Epifanias juga mau ikut melayani nih Kak di ibadah online kita. So tanpa perlu menunggu lama lagi, ini dia. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 13. Bunyinya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amin. berikutnya kita akan menyaksikan warta sekolah minggu. Adik-adik perhatikan, ingat, dan dicatat. So, Cekidot. adik-adik yang terkasih, pastinya kalian sudah mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi anak yang pintar dan berhikmat. Kakak yakin kalian bisa melakukannya. Dan percayalah adik-adik, ketika kalian mengalami suatu kesusahan, kesedihan, atau sedang malas, yakinlah dan percaya ketika kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita, maka berkat Tuhan akan datang kepada kita. Seperti tadi, berkat kepintaran, kemudian berkat kesehatan, dan masih banyak berkat yang lain. Untuk itu kakak mau menutup ibadah kita dengan satu lagu yang manis, bahwa kita harus mensyukuri begitu banyaknya berkat Tuhan dalam hidup kita. Judulnya, Bila Topan Keras Melanda. Ayo kita nyanyikan lagu yang manis ini ya. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidupan, kau niscaya kau boleh kasihnya. Berkat Tuhan hari ini
yang terkasih, kita sudah sampai di akhir ibadah kita. Untuk itu, kakak mau mengajak adik-adik bersatu hati dan kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kebaikan Tuhan, sehingga kami pada hari ini bisa beribadah bersama-sama secara online ya Bapa. Terima kasih untuk berkat kesehatan di sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa saat ini untuk adik-adik sekolah minggu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, begitu juga dengan kepintaran di dalam sekolah studi mereka, begitu juga Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati juga orang tua dari adik-adik kami ini di dalam setiap pekerjaan, usaha, dan aktivitas yang dilakukan. Ya Bapa, kiranya melalui firman hari ini Tuhan, Engkau memberikan berkat kepada adik-adik sekolah minggu agar mereka menjadi anak-anak yang pintar dan berhikmat ya Bapa. Mereka mau dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup mereka. Terlebih Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang taat terhadap orang tua, terlebih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan sekolah minggu GKPA Epifanias. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami dan memberikan semangat baik kepada kakak-kakak sekolah minggu dan juga semua adik-adik sekolah minggu untuk tetap bersemangat, bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika ada dari kami ataupun teman-teman kami yang saat ini sedang lemah atau sedang mengalami sakit penyakit, Bapa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan melalui obat yang diminum ataupun perawatan yang dilakukan, sehingga berkat kesembuhan dan pemulihan dapat menjadi milik mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau terus berdoa Tuhan untuk bangsa kami yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Kami percaya ya Tuhan, kuasa pemulihan, kuasa penyembuhan akan Engkau berikan kepada bangsa dan kepada kami semua ya Tuhan. Terlebih kepada adik-adik sekolah minggu ya Bapak, agar harapan mereka untuk dapat kembali beraktivitas, berkumpul, bermain, dan bertemu dengan teman-teman ataupun orang-orang yang dikasihi, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
banyak terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah begitu hebat mengikuti ibadah online kita hari ini. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah kita berikutnya, tentunya dengan firman Tuhan yang luar biasa dan juga kakak-kakak sekolah minggu yang oke-oke juga. Untuk itu, Kak Erna dan Kang Putra mengucapkan Happy Sunday, God bless you all.